Kamu berdoa, kamu baca Alkitab, kamu ke gereja tiap minggu, tapi jujur, kenapa Tuhan tetap terasa jauh? Itu rasa hampa yang aneh. Seperti duduk di meja penuh makanan, tapi perutmu tetap keroncongan. Dan parahnya, kebanyakan orang tidak sadar mereka mengalaminya. Mereka kira baik-baik saja karena sibuk. Sibuk pelayanan, sibuk kegiatan rohani. Tapi sibuk untuk Tuhan tidak sama dengan dekat dengan Tuhan. Kabar baiknya, kamu tidak sedang kehilangan iman. Kamu cuman kehilangan koneksi. Dan dalam 10 menit ke depan, aku kasih kamu 7 kebiasaan kecil untuk menyambungnya lagi, yang bisa kamu mulai hari ini juga. Semuanya berangkat dari satu kata yang Yesus ucapkan, tinggal. Bukan mampir, bukan kunjungan hari Minggu, tinggal. Karena kamu tidak pernah menjauh dari Tuhan lewat satu dosa besar. Kamu menjauh pelan-pelan, seperti perahu yang talinya terlepas, terbawa arus tanpa kamu sadari. Lihat Marta, dia tidak berbuat salah, dia sedang sibuk memasak untuk Yesus. Tapi di dalam, dia stres, kewalahan, dan kering. Adiknya, Maria, cuman duduk diam di kaki Yesus, mendengarkan. Kelihatan tidak produktif. Tapi Yesus berkata, Maria yang memilih bagian terbaik. Bedanya bukan siapa yang lebih rajin. Bedanya, satu sibuk untuk Yesus, satu lagi diam bersama Yesus, dan cuma satu yang pulang dengan hati tenang. Ketenangan Maria itu bisa jadi milikmu, lewat 7 kebiasaan ini. Kita mulai. Kebiasaan pertama, rebut pagimu. Coba ingat 30 detik pertama setelah kamu bangun, alarm berbunyi, kamu matikan. Tapi jempolmu otomatis membuka sebuah aplikasi. Dan sebelum kakimu menyentuh lantai, kamu sudah menelan email dari bos, berita buruk, dan hidup orang lain yang kelihatan lebih sukses. Kamu tidak merencanakan pagi yang penuh tekanan. Kamu cuma membiarkan dunia bicara lebih dulu, sebelum Tuhan. Balik saja ponselnya. Duduk di tepi ranjang 5 menit, beri napas pertamamu kepada Tuhan. Apapun yang menguasai perhatian pertamamu, menguasai seluruh harimu. Kebiasaan kedua, doa-doa pendek sepanjang hari. Tinggal bukan cuma soal saat teduh pagi, tapi koneksi yang tidak terputus. Tuhan, bantu aku menghadapi rapat ini, jaga pikiranku, beri aku sabar sekarang. Bisikan 3 detik di sela kesibukan. Doa-doa mungil itu menjadi jangkar saat dunia menarik kamu ke segala arah. Kebiasaan ketiga, berakar dalam firman setiap hari. Bukan baca sekilas saat sempat, tapi biarkan dia tinggal di kepalamu. Karena saat ketakutan datang di tengah hari, firman yang sudah kamu simpan, yang akan bicara duluan, tenang. Saat godaan mengetuk, dia yang berkata, jangan. Makin firman hidup di pikiranmu, makin kecil kuasa dunia mengatur reaksimu. Kebiasaan keempat, taat dengan cepat. Musuh terbesar kedekatan bukan dosa besar, tapi ketaatan yang ditunda. Dagingmu selalu punya alasan. Nanti saja, sekali ini saja, tiap kali kamu menunda, kamu menaikkan satu bata tembok. Tapi tiap kali kamu menurut cepat menahan omongan saat bertengkar, melepaskan dendam, bangun menolong orang, kamu menguatkan sambunganmu ke sumber. Kebiasaan kelima, menyembah, walau sedang tidak mood. Karena menyembah bukan perasaan, itu keputusan. Daging membesarkan masalah, penyembahan membesarkan Tuhan. Dan saat Tuhan kelihatan lebih besar, ketakutan kehilangan suaranya, kadang jalan tercepat untuk kembali dekat bukan menjelaskan sakitmu, tapi mengangkat tangan dan menyembah walau berat. Kebiasaan keenam, cabut yang menarikmu menjauh. Ada hal yang kelihatannya tidak jahat, tapi pelan-pelan menumpulkan kepekaanmu. Kebisingan tanpa henti, scroll tanpa batas, membandingkan diri tanpa ujung. Kamu tidak bisa menempel erat ke pokok anggur sambil terus menyirami rumput liar. Kadang kamu harus berani mematikan satu hal. Kebiasaan ketujuh, tetap dekat dengan komunitas yang sehat. Kamu tidak dirancang untuk tinggal sendirian. Bayangkan satu bara api. Selama dia di tengah unggun, dia menyala merah.
Tapi tarik keluar, taruh sendirian. Beberapa menit saja, dingin dan abu-abu. Kadang satu obrolan dengan teman yang benar menarik hatimu kembali lebih cepat daripada berhari-hari berjuang sendirian dalam diam. Saat kamu mulai menjalani 7 ini, ada yang bergeser, bukan sulap semalam, tapi perubahan yang alami. Kamu tidak perlu menyuruh pohon sehat untuk berbuah. Buahnya muncul sendiri karena pohonnya sehat. Damai berhenti jadi target yang kamu paksa. Dia jadi sesuatu yang kamu alami, bahkan saat keadaan sedang kacau. Inilah kebenaran yang bisa kamu pegang. Tinggal bukan soal kesempurnaan. Ini soal koneksi. Bukan soal seberapa keras kamu berusaha, tapi seberapa dekat kamu tinggal. Bukan kekuatanmu, tapi sumber yang mengalir lewat kamu. Kamu tidak menjauh dalam satu momen besar. Dan kamu juga kembali bukan lewat momen besar, tapi lewat pilihan-pilihan kecil setiap hari. Satu doa singkat, satu ayat yang kamu renungkan. Satu kali menurut cepat, satu obrolan yang kamu pilih. Tiap satu langkah, kamu kembali ke sumber. Jadi lain kali kamu merasa jauh, kering, hampa, jangan memaksa lebih keras. Jadikan itu sinyal untuk satu hal, menyambung lagi. Tarik napas, pulang. Kalau ini menyentuh sesuatu yang sedang kering di hatimu, ketik di komentar, Tuhan ajari aku tinggal. Bagikan ke seseorang yang sedang lelah. Dan kalau kamu mau lebih banyak yang seperti ini, subscribe, berhenti berlari sendirian, dan sampai jumpa di video berikutnya.